Nah, ini Pak Iqbal, waktu 2018 kita ada bencana gempa yang luar biasa dan ada isunya Pak Iqbal tidak terlibat atau tidak terlibat dalam penanganan bencana gempa 2018. Pak Iqbal di mana? Masih di Turki atau di Indonesia waktu itu? Jadi katanya kalau kalau tangan kananmu berbuat baik, tangan kirimu nggak usah tahu katanya Nggak usah tahu. sebetulnya gitu. Seharusnya harus tahu Pak Iqbal. Jadi saya waktu kejadian gempa itu saya sedang berada di Senggigi. Oke. Jadi saya itu in the heart of the disaster gitu loh. Saya berada di salah satu hotel di sana karena saya lagi pingin nyenengin bapak ibu aja. Bapak ibu saya masih hidup pada saat itu. Jadi saya ajak ke hotel, ibu kita ke hotel aja, kita nongkrong di sana gitu, nginep di sana gitu loh. Jadi karena ibu saya waktu itu agak Alzheimer gitu. Terus gerakannya agak sulit, jadi kalau diajak jalan di pantai itu asik gitu. Jadi tiba-tiba malam itu terjadi bencana dan saya langsung minta adik saya evakuasi bapak ibu dulu ke Praia gitu kan. Dan saya tinggal di situ. Saya melakukan evakuasi hampir semua penghuni hotel itu. Alhamdulillah hotelnya sangat sangat kooperatif. Jadi akhirnya saya bantu evakuasi karena ada prediksi waktu itu akan ada tsunami. Jadi kita evakuasi ke gunung itu. Sepulang dari situ saya balik ke Praia dan pagi harinya setelah mengevakuasi banyak teman-teman itu, saya mau balik ke Jakarta gitu loh untuk menyiapkan dukungan Kemlu bagi warga yang terkena dampak gitu. Tapi menjelang saya sampai di airport, tiba-tiba ada telepon dari Bu Menlu. Bu Menlu dan beliau bilang, "Bal, saya di rapat kabinet sama Presiden." Jadi perintahnya langsung datang dari Presiden. Bapak Presiden kebetulan tahu persis dan Bu Menlu tahu persis. Saya itu memang salah satu keahlian saya adalah menangani bencana dan konflik. Jadi saya sudah kenyang kalau di daerah bencana ke Nepal, kemana, terus di daerah konflik itu emang salah satu ekspertis saya dari dulu. Saya senang bantu orang lagi susah gitu. Nah, perintahnya beliau adalah evakuasi WNA yang ada di Gili Trawangan. Karena ada laporan bahwa Gili Trawangan sudah dikosongkan. Tetapi ada informasi, jadi informasinya dua yang masuk ke Presiden. Gili Trawangan sudah kosong. Satu lagi Gili Trawangan masih banyak orang asing. Ini kan yang tidak terpikirkan. Yang tidak terpikirkan oleh orang gitu. Kita sibuk mikirin diri kita sendiri. Betul. Kita punya tamu yang lagi di pulau itu dan nggak ada yang mikirin gitu. Karena saat bencana memikirkan diri sendiri, menyelamatkan diri sendiri. Enggak, pemimpin yang baik tetap pemimpin yang baik itu tetap harus memikirkan orang lain gitu loh. Dia harus orang terakhir yang dipikirkan gitu loh. Nah, saya kemudian cuma berdua saya, jadi saya minta staf saya untuk beli handphone baru, nomor baru. Lalu saya buat rilis, saya sebarkan ke seluruh kedutaan, ke semua media bahwa ini call center untuk orang asing gitu. Yang mengalami masalah akibat terdampak oleh bencana ini gitu. Dalam waktu sekitar 2 jam itu hampir 300 orang yang mengontak, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri maupun turisnya sendiri yang sedang ada di sana gitu. Lalu kita minta volunteer, kita hubungin mereka. Coba kamu bisa nggak volunteer untuk mendata berapa orang sih jumlahnya di sana. Dapatlah 10 volunteer yang melakukan pendataan di Gili Trawangan. Ternyata jumlah orang yang masih di Gili Trawangan itu lebih dari 1.200 orang pada hari itu. Akhirnya kita putuskan kita langsung ke pelabuhan penyeberangan. Kita tidur malam itu di mobil, malam itu karena paginya kita mau nyebrang. Saya udah minta ke Kabasarnas untuk BKU-kan satu kapal di KLU waktu itu sudah di dermaga, sudah ada di sana. Saya minta ke atas perintah Presiden, saya minta juga Pak Menteri Perhubungan untuk BKU-kan armada Damri untuk ke pelabuhan. Untuk ngangkut mereka kita udah siapkan nanti ada yang ke selatan, ada yang ke airport, ada yang ke Lembar untuk melanjutkan. Nah, akhirnya pagi-pagi kita nyebrang ke Gili Trawangan dengan kapalnya Basarnas. Di situ persoalan pertama kita sadarin, kapal ini terlalu besar. Jadi nggak bisa ke pinggir gitu. Kita harus turun pakai skoci. Skocinya cuma satu gitu. Kita turun lah. Kemudian saya turun berdua dengan staf saya. Kemudian tarik meja, taruh di atas, pakai toa, pakai megapun.
kayak bahasa Inggris saya ngomong, saya minta mereka berkumpul gitu. Terus saya jelaskan satu hal. Pertama yang saya jelas, jadi kita udah keliling dulu ke pulau itu sebelum kita kumpulkan mereka untuk lihat situasi. Dan benar memang ada penjarahan di seluruh supermarket gitu. Jadi itu sudah dijarah. Tapi yang jarah bukan orang Indonesia, yang jarah bule-bule gitu. Kenapa mereka jarah? Karena nggak ada orang yang menginformasikan mereka apa yang terjadi dan apa yang harus mereka lakukan gitu loh. Jadi mereka itu blank, mereka itu gelap gitu tentang situasi mereka. Mereka takut nggak punya makanan, mereka takut nggak punya minum, rokok, minuman keras, alkohol gitu. Semua dijarah itu, semua dijarah. Kita kumpulkan, kita tenangkan mereka. Kita kasih tahu satu bahwa prediksi tsunami sudah nggak ada lagi. Kedua, bahwa yang terdampak ini hanya daerah utara, daerah selatan nggak. Jadi kalau kamu mau melanjutkan wisatamu di Lombok, kamu bisa ke Mandalika, ke daerah-daerah selatan lah gitu. Terus ketiga, bagi kamu yang mau melanjutkan di Bali, silahkan kami udah siapkan bis nanti ke Lembar, bisa lanjutkan melalui Lembar gitu. Keempat, bagi mereka yang ada masalah kesehatan, ada masalah dokumen yang hilang dan sebagainya. Sekarang di airport sudah standby semua wakil-wakil dari kedutaan yang akan membantu membuatkan paspor dan sebagainya gitu. Termasuk imigrasi saya kontak juga untuk membantu perpanjangan visa dan sebagainya. Jadi udah kita kumpulkan di airport. Jadi mereka udah tahu, udah clear nih sekarang. Persoalannya bagaimana mengangkut mereka ke kapal. Terus karena sekoci cuma satu sekoci. Saya lihat di ujung sana ada banyak nelayan-nelayan. Mereka bengong gitu nelayan, pakai perahu biasa itu gitu. Perahu biasa itu, sampan itu. Terus saya datengin, saya ajak ngomong pakai bahasa Sasak gitu kan. Saya bilang, teman-teman, mulai besok ini pulau akan kosong paling nggak 3-4 tahun ke depan. Nggak ada lagi turis yang mau balik ke sini. Satu-satunya yang membuat mereka mau balik ke sini adalah kalau mereka pulang membawa kenangan manis. Dan kenangan manis yang bisa kita berikan sekarang adalah kita tunjukkan ke mereka saat mereka menghadapi masalah, kita semua masyarakat lokal ikut membantu mereka. Terus mereka bilang, iya Pak, dari kemarin kita cuma nonton aja, nggak ada yang ngajak kita ngomong, nggak ada yang ngajak kita bantu, padahal kita mau bantu gitu. Ya udah, kalau mau bantu siapa masalahmu? Bahan bakar, udah turunkan bahan bakar dari kapal satu Dream, kita isi semua. Sekali angkut berat 300 orang naik, sekali angkut berat 300 orang naik. 4 kali kita angkut habis pulau. Sore saya sweeping, ajak kapal keliling ke Gili Air, Gili Meno, sweeping habis. Jadi saya lapor, sore saya lapor ke Presiden, Pak, alhamdulillah dan masih ada orang di pulau, tapi yang tidak diangkut itu adalah memang tidak mau ikut, karena berbagai alasan lah, memang tidak mau ikut gitu. Nah, terima kasih Pak Iqbal, Presiden langsung sampaikan, dan saya memutuskan malam itu saya mampir di rumahnya Pak Bupati Najmul pada saat itu, Pak Najmul Bupati lapor lah, yang punya kawasan ini yang sudah saya lakukan, saya pamit. Sekarang saya mau keliling ke rumah sakit, karena banyak sekali orang-orang asing di rumah sakit ini yang tidak tertangani. Padahal nanganinya gampang sekali. Kita hanya perlu nanya ke mereka itu social security number-nya, kita nanya, kamu pakai asuransi apa? Kita tinggal telepon. Jadi saya minta dari Kemlu tambahan 4 orang untuk sweeping di semua rumah sakit. Supaya tidak nambah beban di rumah sakit kita. Karena mereka ini rata-rata pakai travel insurance sebagai asuransi perjalanan. Termasuk di dalam asuransi perjalanan itu adalah Medivac namanya. Pesawat ambulan untuk jemput mereka itu sudah termasuk di situ. Jadi kita telepon-teleponin ke perusahaan asuransi, itu ada kali lebih dari 10 pesawat ambulans masuk ke Lombok pada saat itu, besok paginya. Berat, angkut mereka bawa ke Sanglah, ada yang dibawa ke Surabaya, sehingga rumah sakit kita bisa fokus menangani korban yang orang kita gitu loh. Ini perlu penanganan. Nah itu sebabnya di dalam visi misi saya masukkan sangat detail itu mengenai masalah kebencanaan. Karena kita tidak punya contingency plan. Harusnya Pemda itu di BPBD itu punya contingency plan untuk semua skenario kebencanaan. Kita ini kan rawan bencana. Betul. Kita punya Gunung Rinjani yang sangat tinggi dan besar, lebih besar daripada pulaunya gitu mungkin. Dipayungi tuh. Iya, dipayungi. Kita rawan banjir. Kita rawan gempa gitu. Karena ini masuk dalam ring of fire gitu kan. Jadi banyak sekali potensi bencana di kita, tapi kita nggak punya contingency plan. Sehingga setiap ada bencana bingung lagi gitu.
Kedua, kita ini kan mengembangkan pariwisata. Kalau kita mengembangkan pariwisata, kita suruh orang datang. Ini ibaratnya kita ngundang orang tamu untuk datang. Begitu rumahnya kebakaran, tamunya nggak dipikirin gitu loh. Iya. Jadi jadilah tuan rumah yang baik. Kalau kita mengundang orang untuk datang ke sini, kita harus sudah punya rencana. Kalau tamu saya menghadapi masalah, apa yang akan saya lakukan gitu. Termasuk yang di rumah sakit tadi, insurnya tidak tahu caranya mengklaim insuran tadi. Itu masalah gampang sebetulnya. Oke. Kita hanya perlu nanya, kamu punya social security number nggak? Oke, saya telepon coba ke SOS. Dia tinggal cek gitu. Ke kedutaannya misalnya. Atau kita tanya, kamu pakai asuransi apa? Ini udah, saya tinggal telepon ke asuransi ini, dia cek, masuk, dia kirim Medivac gitu. Seharusnya detail-detail itu diperhatikan betul Pak Iqbal untuk bisa membangkitkan pariwisata dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Itulah persoalan kita di dalam pemerintahan ini. Kita suka bikin kita suka banyak narasi-narasi, suka banyak Segala dibikin ruwet. suka banyak Pertimbangan. bukan, kita tuh suka banyak ngomong gimmick-gimmick gitu. Tapi kita nggak pernah going into detail, nggak pernah mendetailkan setiap pemikiran kita gitu. Padahal the devil is in the detail gitu loh. Masalahnya itu selalu di detail. Kan makanya kita perlu untuk bencana ini contingency plan. Semua skenario harus kita masukkan di situ. Dan semua penyiapan kita, kesiagaan bencana kita harus disesuaikan dengan contingency plan. Ya. Sehingga begitu terjadi bencana, the same time itu kita langsung contingency plan-nya langsung jalan. Betul. Karena semua udah in place gitu. Jadi nggak ada lagi acara bingung-bingung mau ngapain, bagaimana cara bawa logistik ke situ gitu. Karena tidak punya contingency plan, wajar kalau kemudian setiap bencana bingung lagi gitu. Jadi habis itu saya kira-kira 3 hari saya di Lombok pada saat itu sampai semua sistem udah jalan. Saya minta tim dari Kemlu masuk, saya balik ke Jakarta pada saat itu dan saya meneruskan rencana saya untuk membantu pembangunan masjid-masjid karena pasti terdampak. Salah satu safe house pada saat bencana kalau di Indonesia itu kan masjid. Betul. Jadi orang meninggalkan rumahnya masuk ke masjid, tidur di masjid, beraktivitas di masjid. Makanya kita revitalisasi langsung 3 masjid dari bantuan teman-teman diplomat. Kita kumpulkan, kita revitalisasi 3 masjid di KLU. Tapi sudahlah urusan masjid itu orang lain juga melakukan itu dan itu sudah kewajiban kita sebagai umat Islam untuk memikirkan itulah masjid itu. Gitu, alhamdulillah. Tapi yang paling penting saya ingin ceritakan peristiwa di Gili Trawangan tadi. Dan itu koreksi buat kita, pelajaran buat kita bahwa kita harus punya contingency plan untuk semua skenario bencana. Bagaimana nanganin rakyat kita sendiri dan bagaimana nanganin orang asing gitu. Nanganin tamu. Itu konsekuensi dari kita memilih untuk memberikan prioritas kepada pariwisata.